Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Muhammadiyah Surakarta Program Studi Akuntansi akan menjelaskan materi mengenai biaya overhead pabrik pada mata kuliah akuntansi biaya yang diampu oleh Bapak Mahameru Rosy Rohmatullah SEMSI. Kami dari kelompok 5 dari kelas H dengan anggota Adib Waturohman dengan NIM B200-200-349, Andita Galuh Pramesti dengan NIM B200-200-360, Rosita Dwi Anggreni dengan NIM B200-200-366, dan Dwita Wulandari dengan NIM B200-200-382. Berikut adalah materinya. Biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya overhead pabrik sendiri dibagi menjadi 3 golongan, yaitu biaya overhead pabrik menurut sifatnya, menurut perilakunya, dan menurut hubungannya dengan departemen. Bagaimana penentuan biaya overhead pabrik? Jadi, langkah penentuan biaya overhead pabrik yaitu yang pertama, menyusun anggaran biaya overhead pabrik. Dalam menyusun anggaran biaya overhead pabrik, harus diperhatikan tingkat kegiatan atau kapasitas yang akan dipakai sebagai dasar penaksiran biaya overhead pabrik. Yang kedua, memilih dasar pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk. Yang ketiga, menghitung tarif biaya overhead pabrik dengan rumus tarif biaya overhead pabrik sama dengan biaya overhead pabrik yang dianggarkan dibagi dengan taksiran dasar pembebanan. Berikut contoh perhitungan biaya overhead pabrik. Pada PT Elionasari dengan dasar kapasitas normal 80.000 jam mesin tersebut, sudah ditentukan biaya variabel dan biaya tetapnya, dan juga sudah ada hasil jumlah dari masing-masing biaya, maka dapat diperhitungkan sebagai berikut. Tarif biaya overhead pabrik variabel dapat diperhitungkan 5.800.000 dibagi dengan 80.000, maka mendapat hasil 72,5 per jam mesin. Kemudian, tarif biaya overhead pabrik tetap dapat diperhitungkan 5.400.000 dibagi dengan 80.000, maka mendapat hasil 67,5 per jam mesin. Dari perhitungan tersebut, maka dihasilkan tarif biaya overhead pabrik total sebesar 140 per jam mesin. Pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk atas dasar tarif. Tarif untuk biaya overhead pabrik yang telah disepakati di awal akan digunakan untuk memberikan beban biaya overhead pabrik kepada produk yang telah jadi. Apabila dalam menentukan harga pokok produksi di suatu perusahaan menggunakan metode full costing, maka biaya overhead pabrik akan membebankan kepada produk yang menggunakan tarif biaya overhead pabrik variabel dan tetap. Apabila suatu perusahaan dalam menentukan biaya overhead pabrik menggunakan metode variable costing, untuk menentukan harga pokok produk, maka akan dilakukan pembebanan biaya overhead pabrik hanya dengan memakai tarif biaya overhead pabrik variabel. Selanjutnya yaitu pengumpulan biaya overhead pabrik sebenarnya, menggunakan 2 metode. Yang pertama, metode full costing. Di dalam rekening ini akan terdapat rincian lebih lanjut yang ada di kartu biaya untuk suatu jenis biaya overhead pabrik yang sebenarnya telah terjadi. Yang kedua, metode variable costing. Di dalam rekening ini diberikan rincian terkait dengan informasi di dalam kartu biaya yang digunakan untuk biaya overhead yang sebenarnya terjadi. Kemudian ada analisis selisih biaya overhead pabrik sesungguhnya. Selisih anggaran menunjukkan perbedaan antara biaya yang sesungguhnya terjadi dengan taksiran biaya yang seharusnya dikeluarkan menurut anggaran. Selisih anggaran pada dasarnya berhubungan dengan biaya overhead pabrik variabel, tetapi jika biaya overhead pabrik tetap berbeda dari apa yang dianggarkan, hal ini juga menimbulkan selisih anggaran. Kemudian, selisih kapasitas disebabkan karena tidak dipakainya atau dilaupinya kapasitas dianggarkan. Jumlah selisih kapasitas merupakan perbedaan antara biaya overhead pabrik tetap yang dianggarkan dengan biaya overhead pabrik tetap yang dibebankan kepada produk. Kemudian ada perlakuan terhadap biaya overhead pabrik. Pada akhir bulan, kurang atau lebihnya dari biaya overhead pabrik pembebanan akan dipindahkan yang semula di rekening biaya overhead pabrik yang sebenarnya ke bagian rekening selisih biaya overhead pabrik.
Rekening selisih yang berada di biaya overhead pabrik terdapat dalam neraca yang dikategorikan sebagai beban yang ditangguhkan atau different credit. Departementalisasi biaya overhead pabrik adalah pembagian pabrik ke dalam bagian-bagian yang disebut departemen atau pusat biaya yang dibebani biaya overhead pabrik atau BOP. Departementalisasi BOP bermanfaat untuk pengendalian biaya dan ketelitian penentuan harga pokok produk. Langkah-langkah penentuan tarif BOP per departemen. Yang pertama, menyusun anggaran BOP per departemen. Yang kedua, alokasi BOP departemen pembantu ke departemen produksi. Yang ketiga, perhitungan tarif pembebanan BOP per departemen. Penyusunan anggaran BOP per departemen. Yang pertama, penaksiran BOP langsung departemen atas dasar kapasitas yang direncanakan untuk tahun anggaran. Yang kedua, penaksiran BOP tak langsung departemen. Yang ketiga, distribusi BOP tak langsung departemen ke departemen-departemen yang menikmati manfaatnya. Yang keempat, menjumlah seluruh BOP per departemen untuk mendapatkan anggaran BOP per departemen. Alokasi BOP departemen pembantu ke departemen produksi. Yang pertama, menggunakan metode alokasi langsung atau direct allocation method. Dalam metode ini, BOP departemen jasa dialokasikan ke tiap-tiap departemen produksi yang menikmatinya. Metode alokasi langsung digunakan apabila jasa yang dihasilkan oleh departemen jasa hanya dinikmati atau dimanfaatkan oleh departemen produksi dan tidak ada departemen jasa lain yang memakai jasa tersebut, atau dengan kata lain, departemen jasa tidak memakai jasanya. Kemudian yang kedua, menggunakan metode alokasi bertahap atau step method. Metode ini digunakan apabila jasa yang dihasilkan departemen jasa tidak hanya dinikmati oleh departemen produksi saja, melainkan digunakan pula oleh departemen jasa lain. Sebagai contoh, bagian jasa terdiri dari bagian pembangkit tenaga listrik dan bagian reparasi. Bagian pembangkit tenaga listrik menggunakan sebagian jasa yang disediakan oleh bagian reparasi untuk memperbaiki mesin-mesin diesel. Sebaliknya, bagian reparasi menggunakan pula sebagian jasa yang disediakan oleh bagian pembangkit listrik untuk menggerakkan peralatan reparasi. Satu metode untuk mengalokasikan biaya overhead pabrik bagian jasa apabila terjadi hal tersebut dapat dilakukan dengan metode aljabar atau algebraic method. Perhitungan tarif pembebanan BOP dengan menjumlahkan semua biaya overhead yang biasanya membaginya berdasarkan bulan dan kemudian membagi total itu dengan semua penjualan. Misalnya, perusahaan Anda memiliki 120 juta dalam biaya overhead bulanan dan menghasilkan 800 juta dalam penjualan bulanan. Dalam hal ini, persentase overhead-nya adalah 120 juta dibagi 800 juta yang memberi Anda 0,15. Lipat gandakan dengan 100 dan persentase overhead Anda adalah 15% dari penjualan Anda. Perhitungan ini dapat menggambarkan berapa banyak uang yang dikeluarkan untuk biaya overhead. Misalnya, dalam kasus di atas, untuk setiap rupiah yang dihasilkan perusahaan, 15% dikhususkan untuk overhead. Nah, selanjutnya adalah akuntansi biaya overhead pabrik. Dalam akuntansi biaya overhead pabrik terdiri dari beberapa pencatatan. Yang pertama, pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Kedua, pengumpulan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. Yang ketiga, penutupan rekening biaya overhead pabrik yang dibebankan ke rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya. Dan yang terakhir, perhitungan pembebanan lebih atau kurang biaya overhead pabrik. Nah, dalam pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk berdasar tarif yang ditentukan di muka, apabila produk diolah melalui lebih dari satu departemen produksi, untuk menampung biaya produksinya, di dalam buku besar dibentuk rekening barang dalam proses untuk tiap departemen produksi. Rekening biaya overhead pabrik yang dibebankan perlu dibentuk untuk tiap departemen produksi. Nah, untuk pencatatan yang kedua, pengumpulan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya. Untuk mengumpulkan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya, dalam buku besar dibentuk rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya.
Rekening ini dirinci lagi sesuai dengan pembagian departemen pembantu dan departemen produksi. Pencatatan biaya overhead pabrik ini mula-mula dilakukan dengan mendebit rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya. Rincian jenis biaya overhead pabrik ini dapat diselenggarakan dalam buku pembantu. Kemudian dari data yang dikumpulkan dari buku pembantu, dibuat daftar biaya overhead pabrik sesungguhnya tiap-tiap departemen. Atas dasar data tersebut, kemudian dibuat jurnal pembagian biaya dengan cara memindahkan biaya overhead sesungguhnya yang terkumpul dalam rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya ke rekening biaya overhead pabrik yang sesungguhnya tiap-tiap departemen. Setelah dikumpulkan, kemudian dibuat daftar alokasi biaya overhead sesungguhnya. Atas dasar data dalam daftar alokasi tersebut, kemudian dibuat jurnal untuk mengalokasikan biaya overhead departemen pembantu ke departemen pembantu lain dan ke departemen produksi. Selanjutnya, dalam pencatatan ketiga, untuk menghitung pembebanan lebih atau kurang biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk berdasarkan tarif yang di muka dipertemukan dengan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. Dan yang terakhir, pencatatan penentuan pembebanan lebih atau kurang biaya overhead pabrik. Untuk menghitung pembebanan lebih atau kurang biaya overhead pabrik, pada akhir periode akuntansi dihitung saldo rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya per departemen. Nah, itu tadi adalah beberapa langkah pencatatan biaya overhead pabrik dalam metode variable costing. Sekian penjelasan dari kelompok 5 kelas H. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.